Oke, sekarang kita akan belajar tentang control statement alias kondisional. Kita bisa buat file baru dulu, lalu kita akan simpan dengan nama kondisional. Setelah itu di sini, apa sih itu kondisional? Jadi kondisional itu adalah sebuah kondisi. Misalkan saja kalau sekarang hujan, maka kita bawa payung seperti itu. Kita bisa melakukan hal itu di komputer juga menggunakan if dan else. Oke, di sini saya akan membuat variabel baru, misalkan saja namanya nilai gitu. Kita isi dengan 80. Oke, jadi di sini itu misalkan saja nilainya itu di atas 80, kita akan memberi dia predikat baik gitu. Jadi caranya itu bisa menggunakan sintak if seperti ini. Lalu kita isi di sini kondisinya. Jika nilai lebih besar dari 80, maka kita akan memberikan predikat baik gitu. Baik. Kalau kita jalanin lagi, maka hasilnya itu akan kosong seperti ini karena nilainya itu 80. Kalau kita 81, maka hasilnya itu baru muncul baik. Nah, ini muncul baik. Nah, kalau misalkan jika nilai sama dengan 80, nah perlu diperhatikan ini sama dengannya 2 kali karena kita tidak memasukkan angka 80 ke variabel nilai, tetapi kita membandingkan dua buah nilai ini menggunakan 2 sama dengan seperti ini. Kemudian kita bisa isi dengan lulus misal. Maka di sini bakalan muncul baik. Kalau kita ganti jadi 80, lalu jalankan lagi. Maka di sini akan muncul lulus. Coba kita clear dulu, saya akan reset dulu. Nah, di sini akan muncul lulus. Oke, jadi kita ada satu lagi namanya else. Jadi else ini artinya tidak termasuk ke dalam kedua kategori ini, baru dia akan menjalankan codingan terakhir ini. Misalkan saja di sini kita isi dengan tidak lulus. Jadi nilainya dia itu di bawah 80. Maka di sini akan muncul lulus lagi kalau kita ganti jadi 50 gitu misal. Jadi kan dia ngecek 50 apakah lebih besar dari 80 kan tidak. Lalu dicek lagi 50 apakah sama dengan 80 tidak. Maka dia akan ke sini langsung. Hasilnya itu adalah tidak lulus seperti ini. Nah, di sini itu kita bisa juga kustomisasi. Misalkan saja lebih besar atau sama dengan 80 gitu. Kemudian juga bisa kita ganti tandanya seperti ini juga bisa. Jadi kalau kita jalankan lagi maka ini akan tereksekusi karena 50 itu lebih kecil dari 80. Hasilnya itu adalah baik. Kemudian kalau misalkan kita isi ini ya, kita set ke 80. Kalau seperti ini maka else-nya akan tersambung dengan yang ini, bukan yang ini. Jadi kalau misalkan kita jalankan lagi, maka dia akan ngeprint ini dan ini. Karena dia itu dicek di sini, oh 80, ya berarti baik. Di sini oh sama dengan 80, berarti dia itu lulus. Kalau misalkan kita cek di sini 50 kayak gitu, maka yang akan dijalankan itu adalah yang ini dan yang ini. Kita bisa cek dulu, maka hasilnya adalah baik dan tidak lulus. Seperti itu. Jadi ini juga bisa ditambahin else ya. Jadi kalau ada if, temannya itu adalah else gitu. Jadi sepaket seperti ini. Kemudian kita bisa juga kita masukin if saja seperti ini nggak masalah kayak gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Ini hasilnya adalah baik. Oke, jadi apa sih hubungannya if ini dengan Arduino? Jadi misalkan saja Anda membuat sebuah program gitu. Jadi programnya ini berfungsi untuk mengecek apakah tangki air yang ada di rumah itu sudah hampir penuh atau tidak. Kalau misalkan sudah penuh, maka dia akan membunyikan bunyi gitu, bip bip gitu misal. Level air tangki sama dengan 100, maka kita akan membunyikan di sini bip gitu. Kita bisa lakukan di sini level air tangki misal 0 gitu.
Jadi kalau kita visualisasikan, jadi kita bisa visualisasikan di sini. Misal di sini level air tangki kita ingin tambahkan dengan 1 gitu. Maka di sini kita buka dulu karena ini benar-benar cepet ya loopnya ini. Nggak pakai detik, tapi lebih kecil dari detik. So kita jalanin lagi. Oke, sebentar. Oke, ini harus dipindah dulu ya ke sini. Jadi setiap dia bertambah, airnya bakalan dia itu ngecek apakah udah penuh nggak, kayak gitu, begitu. Nah, ini udah penuh dia. Kalau misalkan kita print juga level air tangkinya di sini, seperti itu. Coba saya tambahin gini dulu ya. Agar bisa lebih jelas lagi. Nah, maka ini udah ada gini ya. Coba kita matiin auto scrollnya. Dan saya akan komen ini dulu ya. Lalu jalankan lagi. Nah, di sini bisa Anda lihat bahwa ketika dia itu nilainya 100, maka dia akan beep gitu. Nah, ini salah satu gunanya dari if ini. Kemudian salah satu kegunaan yang lainnya itu, misalkan saja Anda membuat sebuah sistem palang pintu otomatis gitu menggunakan sensor ultrasonik. Jadi sensor ultrasonik itu apa sih? Sensor ultrasonik itu adalah sebuah sensor untuk mendeteksi jarak benda gitu. Misalkan saja ketika jaraknya itu 10 cm, maka dia bakalan buka palang pintu gitu misal. Jadi kalau misalkan di luar dari itu, maka dia bakalan menutup palang pintu gitu misal. Jadi bisa pakai if-nya ini. Ya, itu adalah beberapa contoh sederhana dari penggunaan if. Jadi ini bakalan bermanfaat banget di kedepannya ketika kita membuat beberapa program di Arduino di sesi terakhir.